Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki. Saya adalah mahasiswa program studi profesi apoteker yang sedang melaksanakan praktik kerja profesi apoteker di Apotek Mutiara Hati. Di sini, saya akan menyampaikan beberapa informasi mengenai bagaimana cara menggunakan obat yang baik dan benar. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon. Obat adalah suatu zat yang dapat memberikan efek penyembuhan terhadap suatu penyakit. Namun perlu diingat, obat dapat menyembuhkan apabila digunakan sesuai petunjuk yang dianjurkan. Oleh sebab itu, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang harus Anda lakukan ketika menggunakan obat. Yang pertama, konsumsi obat sesuai dosis yang dianjurkan. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa menggandakan dosis dapat mempercepat proses penyembuhan. Padahal hal tersebut tidak benar, karena mengkonsumsi obat secara berlebihan dapat menyebabkan overdosis, sehingga akan memperburuk kondisi penyakitnya. Begitupun sebaliknya, janganlah mengurangi dosis yang telah dianjurkan, karena akan membuat efek obat yang dihasilkan tidak bekerja, sehingga penyembuhan akan menjadi lama, bahkan bisa saja penyembuhan menjadi gagal. Oleh karena itu, konsumsilah obat sesuai dosis yang telah dianjurkan oleh dokter, atau sesuai petunjuk pemakaian yang ada pada masing-masing kemasan obat ataupun brosur obat. Yang kedua, gunakan obat sesuai dengan bentuknya. Obat terdiri dari berbagai macam bentuk, mulai dari tablet, kapsul, sirup, salep atau obat yang digunakan di permukaan kulit, dan obat tetes. Untuk obat tablet atau kapsul, dikonsumsi dengan segelas air putih. Hindari membelah, menghancurkan, ataupun mengunyah obat sebelum menelannya, kecuali jika obat tersebut adalah obat kunyah. Untuk obat cair, dikonsumsi dengan segelas air putih. Anda bisa menggunakan sendok takar khusus yang tersedia di dalam kemasan untuk mengukur dosis obat. Bila tidak tersedia, Anda bisa menggunakan sendok teh sebagai takarannya. Untuk obat yang dioleskan di permukaan kulit seperti salep, oleskan obat secara tipis dan merata pada bagian yang sakit sesuai dengan petunjuk pemakaian. Untuk obat tetes mata, yang perlu diperhatikan adalah teteskan obat tetes mata pada kelopak mata bagian bawah seperti pada gambar. Kemudian pejamkan mata sekitar 1-2 menit. Untuk obat tetes telinga, yang perlu diperhatikan adalah pada pemakaian untuk orang dewasa, tarik daun telinga ke atas dan ke belakang. Sedangkan pada anak-anak, tarik daun telinga ke bawah dan ke belakang seperti pada gambar. Kemudian teteskan dan biarkan sekitar 1-2 menit. Untuk obat tetes hidung, yang perlu diperhatikan adalah posisikan kepala seperti pada gambar agar pada saat meneteskan tetesannya tidak keluar. Setelah meneteskan, biarkan 1-2 menit agar obat dapat diserap dengan baik. Yang ketiga, minumlah obat sesuai waktu yang ditentukan. Minumlah obat pada waktu yang sama setiap harinya, sesuai dengan petunjuk yang telah diinformasikan. Misalnya, sehari 3 kali, hal ini berarti obat diminum setiap 8 jam sekali, setiap hari. Jika Anda lupa mengkonsumsi obat, disarankan untuk segera mengkonsumsinya jika jeda dengan jadwal obat berikutnya tidak terlalu dekat. Namun, apabila terlalu dekat, abaikan dosis tersebut dan konsumsi obat pada jadwal berikutnya. Selain itu, ada beberapa jenis obat yang dianjurkan dikonsumsi sebelum makan, setelah makan, ataupun bersamaan makanan. Perhatikan juga apakah obat dikonsumsi pada pagi hari, siang hari, atau malam hari. Ikutilah petunjuk penggunaan obat agar obat dapat bekerja secara efektif. Yang keempat, untuk poin nomor 4 dan seterusnya, nantikan di part 2 ya. See you next time.